Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Ada sebuah negara, letaknya jauh di sana, tapi apa yang terjadi di negara itu bisa nentuin harga bensin yang kita isi setiap hari? Yup, kita lagi ngomongin Iran. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan bedah bareng-bareng seberapa siap sih Indonesia dan gimana caranya kebijakan luar negeri bisa langsung nyambung ke isi dompet kita. Jadi apa sih hubungannya situasi di Iran sama harga pertalit yang kita bayar di pom bensin? Jawabannya tuh ternyata jauh lebih dalam dari sekedar angka di meteran. Ini soal stabilitas ekonomi dan bahkan keamanan nasional kita. Kok bisa? 20%. Ingat-ingat angka ini. Soalnya segitu banyaknya pasokan minyak dunia yang lewat di Selat Hormuz, jalur supervital yang bisa dibilang ada di bawah pengaruh Iran. Coba deh kita bayangin sejenak. Gimana kalau jalur itu tiba-tiba macet atau bahkan ditutup? Wah, efek dominonya bakal kerasa ke seluruh dunia. Dan tebakan pertama, harga BBM di dekat rumah Anda. Oke, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih Iran ini penting banget? Terus, pertanyaan utamanya, siap gak sih Indonesia? Kita bakal bedah strategi pemerintah di bidang ekonomi dan keamanan, lihat tantangannya sebelum kita sampai di kesimpulan akhir. Kita ini beneran siap atau semua ini cuma rencana bagus di atas kertas? Jadi, kenapa kita harus peduli sama Iran? Ternyata ini bukan cuma soal minyak loh, ini tentang perdagangan, tentang sejarah, dan juga pengaruh geopolitik yang saling kait-mengait dengan posisi Indonesia. Hubungan kita itu konkret banget, nilai dagang kita aja mencapai 850 juta dolar. Kita juga kerjasama di bidang energi, bahkan banyak loh mahasiswa kita yang belajar di sana. Dan secara strategis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, posisi kita di panggung dunia itu ya sedikit banyak dipengaruhi oleh stabilitas di kawasan itu, termasuk Iran. Nah, disinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Pemerintah sih ngakunya punya rencana. Oke, bagus. Tapi pertanyaannya, apa persisnya isi rencana itu? Dan yang lebih penting lagi, apa rencana itu beneran bisa jalan kalau amit-amit krisisnya meletus besok pagi? Katanya sih strategi nasional kita itu berdiri di atas 4 pilar. Energi, perdagangan, keamanan, dan sosial budaya. Kedengarannya kokoh ya? Sekarang yuk kita coba tes satu persatu. Kita lihat seberapa kuat sih fondasi dari pilar-pilar ini. Oke, kita mulai dari 2 pilar yang paling cepat berasa dampaknya ke kantong kita, energi dan perdagangan. Ini kan ibaratnya mesin penggerak ekonomi kita. Jadi, gimana rencana pemerintah buat ngelindungin mesin ini dari guncangan global? Kata kuncinya adalah mitigasi risiko. Gampangnya, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Pemerintah berencana cari sumber minyak dari negara lain, ngebutin pengembangan energi terbarukan, dan bangun jalur-jalur dagang alternatif. Ini semua langkah antisipasi biar kita nggak terlalu bergantung pada satu wilayah aja. Tapi kan ngomong doang gampang, gimana cara ngukurnya? Bukan pakai janji, tapi pakai data. Kita punya cadangan energi untuk berapa hari? Berapa persen pasokan kita yang udah nggak dari situ-situ aja? Berapa banyak pasar baru yang berhasil kita tembus? Nah, angka-angka inilah yang jadi rapor kesiapan ekonomi kita yang sesungguhnya. Oke, ekonomi udah. Sekarang kita geser ke dimensi berikutnya, keamanan dan diplomasi. Ini bukan cuma soal menjaga kedaulatan negara, tapi juga soal ngelindungin setiap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Langkah-langkahnya cukup strategis, mulai dari mantau situasi lewat intelijen, perkuat kerjasama sama tetangga-tetangga kita di ASEAN, dan tentu saja mengutamakan jalur damai. Tapi yang paling penting, harus ada rencana evakuasi yang jelas dan siap dieksekusi untuk melindungi WNI kalau situasi di sana memanas. Dan lagi-lagi, kita ukur kesiapan ini pakai data. Seberapa sering analisis intelijen dilakukan? Protokol evakuasinya udah lengkap dan disimulasikan belum? Dan yang krusial banget, seberapa lancar koordinasi antar lembaga? Soalnya dalam krisis, kalau Kementerian A dan B nggak nyambung, wah, bisa fatal akibatnya. Sampai sini, rencananya kedengaran bagus dan solid ya. Tapi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritis. Rencana yang paling hebat sekalipun di atas kertas, seringkali harus diuji sama kenyataan di lapangan. Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, kekuatan kita itu kebijakan bebas aktif dan kerjasama ASEAN yang solid. Tapi di sisi lain, kita punya PR besar. Akses ke data intelijen yang mungkin terbatas, resiko ego sektoral yang bikin koordinasi antar kementerian jadi macet, dan yang paling penting, semua rencana ini belum pernah benar-benar diuji dalam krisis nyata. Oke, setelah kita bedah semua strateginya, lihat kekuatannya, dan intip juga kelemahannya, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi sebenarnya kita ini ada di posisi mana? Apa kita benar-benar siap? Dan sepertinya inilah inti dari semuanya. Kita punya rencana yang di atas kertas, kelihatannya komprehensif,
Tapi nilai sebenarnya dari sebuah rencana itu cuma satu. Seberapa cepat dan seberapa tepat rencana itu bisa dieksekusi begitu krisis datang. Jadi, kita akhiri penelusuran ini di titik kita memulai. Tapi semoga sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Apakah kesiapan Indonesia ini sebuah benteng yang kokoh atau cuma sebuah cetak biru indah yang belum pernah kena hujan badai? Jawabannya nanti akan menentukan seberapa tangguh kita menghadapi gejolak dunia yang pasti akan datang. Terima kasih sudah menyimak.